gimana nih? Kalau misalkan lihat perkembangan juga nih Pak, apalagi lihat pariwisata juga yang udah semakin rame gitu. Nah kita mau bincang-bincang boleh nih Pak ya tentang market kita nih. Kalau misalkan boleh lihat kalau di bulan April ini bisa dibilang mencapai titik tertinggi lagi nih ya, high-nya ya di 7.000 gitu. Walaupun di hari ini sempat koreksi. Nah, gimana nih gambarannya Pak? Boleh nih diceritakan atau boleh dari Bu Diana dulu atau Pak Adi dulu nih? Boleh nggak apa-apa, Pak Adi aja. Pak Jadi Ya, saya Adi bisa kalau view sharing. saya sih ini masih positif sih ya. Ini kok kalau minus pun hari ini sebenarnya ini koreksi sehat aja. Karena ya sudah 7.000 dan kelihatannya nih masih nunggu momentum lagi seperti apa. Mungkin result kan air pekan ini kan banyak result ya, tanggal 31 tuh banyak result beberapa emiten yang hampir sebagian besar yang belum gitu ya, kayak Telkom aja belum laporin keuangannya kan. Gitu, jadi kelihatannya ada antisipasi mau apa menunggu gitu ya, earning result, laporan keuangan tahun 2021 gitu ya. Nah, di sisi lain memang asing itu masih terus masuk ya, per hari ini 1 triliun. Jadi overall sih koreksi ini nggak terlalu mengkhawatirkan, justru aslinya malah masih masuk gitu ya. Dia masih mencari, mungkin masih concern ke blue chip, tapi mungkin nanti akan ada kemungkinan ada rotasi gitu ya ke saham-saham second liner, third liner gitu yang masih laggard gitu ya. Itu pastinya akan ada seiring dengan memang pemulihan ekonomi Indonesia gitu ya. Memang ekonomi kita memang sudah sejak dibukanya dilonggarkannya kebijakan-kebijakan PPKM, asing sudah tidak perlu karantina ya. ya Jadi tidak karantina. perlu karantina. Tadinya khusus Bali aja, sekarang semua Jakarta juga bisa masuk, eh, nggak perlu karantina tapi harus PCR, di pas masuk harus PCR. Jadi kalau negatif ya lanjut aja gitu ya. Di sisi lain memang kita punya kita kan net komoditas gitu ya, ini harga-harga nikel, batu bara, CPO, ini kan sudah mulai ya istilahnya lebih baik daripada tahun lalu, dan itu itu akan menguntungkan Indonesia karena kita kan net eksportir di komoditas itu gitu ya, kecuali minyak gitu ya. Nah, kecuali minyak, kita masih net importir. Jadi netnya sebenarnya kita diuntungkan dengan tingginya harga komoditas ini. Kita banyak mendapatkan devisa ya, dolar yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Jadi kita punya neraca perdagangan positif, current account kita positif, neraca fiskal atau APBN kita itu positif. Tadi pagi itu malah pendapatan negara itu naik 37%. Jadi itu baru luar biasa, dan pengeluarannya itu hanya minus 0,1%, dan kelihatannya juga pengeluaran ini udah COVID kan udah turun ya, jadi kelihatannya pengeluaran itu juga nggak terlalu besar lagi dibandingkan tahun lalu. Jadi saya rasa masih akan terus surplus nih, dari fiskalnya juga surplus, dari kita punya neraca perdagangan surplus. Jadi ya asing ngelihat neraca ini jadi menarik Indonesia gitu ya. Kita punya dolar kuat, mata uang kita stabil gitu ya. Yang memang concernnya adalah di inflasi aja. Kita kan kemarin harga minyaknya susah gitu ya. Ya, dan kemungkinan harga kita sebagai net importir itu kita BBM tuh ada kemungkinan harus naik gitu ya. Karena yang menanggung ini sebenarnya bukan Pertamina, bukan pemerintah tapi Pertamina gitu ya. Pertamina harus membayar selisihnya ini gitu ya, nanti baru diganti oleh pemerintah itu baru tahun depan. Jadi ya mungkin prosesnya panjang karena harus BPK dan segalanya kan ya, itu lama. Pemerintah kan Pertamina kan butuh cash juga untuk membayar selisihnya ini. Pemerintah kan harus import dari luar dengan harga yang 9.000 itu selisihnya. Sekarang di keekonomiannya kayak Pertamax itu udah harusnya di 13.000 sampai 14.000. Jadi Masih di selisihnya sembilan ribu lumayan gitu sekarang ya ya. Pak ya. Mm.
Dan kemungkinan juga pemerintah juga mungkin nggak akan mau subsidi juga, karena juga sebenarnya nggak sehat gitu kan, disubsidi juga, yang orang kaya disubsidi gitu ya. Karena yang antri di 92 itu kalau saya lihat nggak hanya angkot-angkot, mobil-mobil bagus juga banyak gitu ya. Nanti mungkin kalau subsidinya dicabut, orang angkot apa yang kaya-kaya mungkin lari ke Pertalite kali, nggak tahu juga nanti. Cari yang pengiritan gitu ya, nggak tahu juga. Banyak mobil-mobil bagus tuh sekarang larinya ke Pertamax 92 gitu ya. Kenapa nggak Pertamax Plus gitu ya? Pertamax Plusnya sepi, malah ngantri yang 92. Jadi nggak sehat gitu. Jadi Pertamina kena beban, terus yang disubsidi orang kaya gitu ya. Jadi emang harusnya dilepas. Memang ujung-ujungnya adalah ke inflation aja sih, dampaknya ke inflation. Tapi nanti tinggal bagaimana pemerintah mengaturnya supaya inflasi ini nggak terlalu spike gitu ya. Karena sekarang ini kan sudah mulai naik. Minyak goreng yang curah aja udah 22.000, hampir mendekati harga yang branded gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Ngapain beli minyak curah 22.000, mendingan beli yang branded gitu kan. Terus udah menaik daging, ayam udah mulai naik gitu ya. Jadi cabai semua yang komoditas menjelang puasa ini udah mulai naik. Jadi tentunya inflasinya akan mulai spike di bulan ini, bulan depan gitu ya. Tapi BI sih masih confidence, batas atasnya itu masih 4% gitu ya. Nah tinggal nanti gimana pemerintah mengatur koordinasi dengan BI supaya inflasinya memang sempat paling tidak batas atas 4%. Nah tinggal sekarang suku bunga BI mau dinaikkan berapa, nah itu BI juga belum ada indikasi, tapi menurut ekonomis kita itu tidaknya BI itu harus naik 3 kali, jadi 4,25 ya acuannya. Nah, ini banyak orang concern kalau suku bunga naik gimana suku bunga kredit. Saya rasa sih nggak, karena belum tentu berdampak, karena suku bunga kita sebenarnya udah rendah. Waktu itu buka kredit juga nggak turun gitu ya. Ini turunnya nggak banyak gitu ya dibandingkan. Jadi saya rasa nggak terlalu sensitif. Dan kedua adalah perbankan kita itu punya rasio tabungan terhadap total deposit itu lebih banyak gitu. Jadi dana murahnya lebih besar terhadap total dana yang disalurkan ke total dana yang dihimpun dari masyarakat. Jadi dana murah ini yang akan menopang perbankan kita. Jadi nggak serta-merta ketika suku bunga acuan naik yang mereka belum tentu naikin, karena dia masih enjoy, perbankan kita masih ngasih bunga rendah pun sebenarnya orang masih mau nabung gitu. Jadi masih mau nabung, nggak menarik nggak terlalu melihat bunganya berapa, penting taruh di bank buat transaksi aktivitas, karena kan banyak online atau apa ya. Jadi orang kayaknya naruh uang di bank itu cuma buat transaksi gitu, bukan sebagai investasi, bukan seperti dulu gitu ya, orang naruh di bank, taruh di deposito, simpen, udah selesai gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin orang naruh investasi bukan di bank tapi di saham, di reksadana atau di obligasi. Jadi banyak alternatifnya. Jadi perbankan kita sekarang diuntungkan dengan likuiditas yang tinggi dan suku bunga juga masih rendah, tidak pengaruh juga dengan potensi kenaikan suku bunga acuan BI. Nah, jadi saya rasa kita masih akan melihat momentumnya ini masih akan terus positif gitu ya. Sampai mungkin kita kalau target kiri tim kami itu di 7.500 sampai akhir tahun. Jadi belum direvisi untuk target IHSG. Jadi mungkin saham-saham apa yang mungkin akan menopang ya setelah tiket ini sudah naik, ya paling tidak yang second liner, third liner, dan mungkin nanti ada GoTo, tapi GoTo ini kelihatannya saya rasa ya GoTo Senin ya, GoTo ini kan Senin IPO-nya ya. Dan kelihatannya sih nggak terlalu oversubscribe juga, memang valuasinya juga mahal, tapi dia ada green shoe facility, jadi kemungkinan harganya akan dijagain gitu ya. Jadi ada standby buyer-nya, kalau ada orang yang panik dia akan udah beli, ditampung lah istilahnya. Jadi harganya saya rasa nggak akan kemana-mana. Karena GoTo ini kalau saya lihat market cap-nya bisa 400 triliunan, itu udah hampir lebih besar dari Bank Mandi. Kalau asli lebih tinggi dari Astra, ya hampir 5 besaran gitu nanti. Iya, hampir 5 besar. Ini GoTo ini bakal gede banget ini market cap-nya gitu ya. Jadi kalau GoTo-nya nanti anjlok, mungkin IHSG jadi ikut
anjlok karena market cap-nya besar ini ya. Iya, iya. Market cap-nya besar. Nah, itu yang mungkin, oh tapi dia ada perhitungan free float-nya ya, mungkin nggak tahu nanti free float-nya itu berapa kan, kalau nggak salah yang cuma dijual ke pasar 4%. Sebenarnya kan free float kalau nggak salah harus memperhitungkan free float, perhitungan IHSG. Nanti nggak tahu nanti bagaimana dihitungnya, apakah jadi 10 besar atau nanti memperhitungkan apa di market cap-nya itu harus memperhitungkan ini juga free float-nya karena free float-nya kan cuma 4%. Gitu ya, jadi mungkin nanti ada perhitungan itu nggak sampai 10 besar ya, nggak tahu itu. Kalau memang itu ya mungkin agak lebih menguntungkan untuk IHSG karena kalau nanti kotunya anjlok nggak terlalu berdampak gitu ya. Itu menurut saya sih itu view-view ke depannya kita masih positif sih. Siap. Menarik sih tadi beberapa hal yang udah lengkap sih. Saya rasa udah mulai banyak banget yang udah dibahas sama Pak Adi ya terkait dengan perkembangan ke depannya dan hal-hal yang isu-isu yang kiranya dari baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Tapi kalau balik lagi nih Pak, tadi menarik sih saya pingin bahas tentang minyak itu sendiri Pak. Mungkin memang ada apa namanya kalau kita lihat dari makroekonomi mungkin kekhawatiran perlambatan ekonomi Cina yang mungkin bisa dibilang negara yang cukup besar juga sebagai impor apa namanya minyak ya, khususnya merupakan importir minyak terbesar dunia. Nah ini juga apakah mempengaruhi gitu apa namanya Indonesia sendiri dan juga adanya yang kemarin nih Pak masih sempat waktu di tahun 2022 tapi di bulan Februari tentang perang Rusia Ukraina gitu, walaupun memang sudah menurun, cuman kadang-kala masih nih investor kira-kira nih kedepannya akan bagaimana nih karena masih masih belum ada keputusan yang pasti juga nih Pak. Nah itu akan ada dampak yang cukup signifikan nggak kira-kira yang akan pengaruh? Ya, ini kayaknya tarik-menarik antara supply demand gitu ya. Kalau yang pertama masalah Ukraina dan Rusia, karena Rusia itu memberikan kontribusi sekitar 11% terhadap supply minyak secara global. Jadi kalau ketika konsumsi minyak global itu sekitar 90 juta barrel per hari, dikurangi sekitar 9-10, berarti kan tinggal 80, sementara konsumsinya juga kurang lebih hampir sama, bahkan sedikit di bawah ya. Karena memang konsumsi sebenarnya belum 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 menyamai konsumsi di 2019. Jadi sebenarnya orang saat ini ketika Rusia perang, orang concern nanti apakah Rusia ini nggak memberikan kontribusi di supply-nya. Jadi atau supply-nya hilang 10 jutanya. Jadi kan supply-nya akan sedikit gitu ya. Sementara demand-nya kan tadi 90, jadi lebih banyakkan demand, jadi kan price naik gitu. Tapi ketika itu Cina ada COVID gitu ya, jadi Ya, demand-nya juga akan turun, jadi mungkin akan balance lagi. Nah, balance-nya itu tergantung juga dari kondisi masing-masing gitu ya. Seberapa lama Cina itu lockdown, yang kedua seberapa lama Rusianya akan mengakhiri perang ini sama Ukraina. Nah, kalau menurut saya sebenarnya harga fairnya minyak itu sebenarnya masih sekitar 70-80 dolar itu udah fair gitu ya. Jadi saat ini orang melihat lebih condong ke Rusia gitu ya, artinya pasokan minyak ini akan drop gitu ya karena perang. Jadi seolah-olah demand-nya itu lebih tinggi daripada supply-nya. Tapi kalau memang ternyata Rusia masih bisa mensuplai minyak secara global, itu sebenarnya harga saat ini kemahalan. Jadi sebenarnya 70-80 dolar itu sebenarnya udah yang fair. udah. Itu sih view saya mengenai minyak gitu ya. Mhm, mhm. Memang sih kalau misalkan yang lebih concern ketika kita lihat dari perang memang di minyak itu sendiri yang memang ada beberapa yang seperti sempat sih kemarin lihatnya dari gandum, mungkin kan Indonesia mungkin salah satu importir gandum dari negara-negara tersebut seperti itu, tapi hanya saja mungkin tidak terlalu signifikan juga dibandingkan minyak yang justru memang menjadi concern dunia gitu terhadap dua negara ini gitu kan adanya perang tersebut. Nah kalau misalkan kita selain negara-negara tersebut, Pak, kalau misalkan dari US sendiri, Pak, sempat saya ada baca mungkin kalau misalkan dibilang ada kekhawatiran nih dari investor gitu, ancaman dari resesinya di AS mungkin, Pak.
yang semakin nyata karena dilihat dari kurva imbal hasil obligasi pemerintah US yang bisa dibilang mungkin terbalik ya karena selisih Benar. yield-nya antara US Treasury-nya untuk tenor 5 sampai 30 tenor 5 dan 30 tahun itu mungkin dilihatnya negatif nih. Artinya ya suku bunga jangka pendeknya lebih tinggi dari suku bunga jangka panjang yang juga bisa menjadi lending indikator terhadap resesi itu sendiri. Nah, ini gimana Pak kira-kira gambarannya terhadap market Indonesia nantinya nih? Apakah memiliki pengaruh tersendiri nih? Iya, sebenarnya kalau Amerika resesi dalam jangka pendek sih kayaknya dia udah confidence masalah ekonominya dia. Artinya dia udah memang ada ngelihat inflasi yang nggak turun-turun itu kekhawatiran ekonomi Amerika akan stagflasi gitu ya. Dan menuju resesi nantinya ekonominya turun, inflasinya tinggi gitu kan. Jadi memang ada salah satu indikatornya adalah dari yield-nya US Treasury yang namanya inverted yield curve-nya, jadi terbalik gitu ya. Nah, normal yield curve kan begini nih, kebalik. Jadi begini. Ya, jadi kebalik gitu ya. Jangka pendeknya lebih tinggi daripada jangka panjangnya. Nah, itu sebagai indikasi ekonomi itu menuju resesi, tapi belum tentu juga. Itu kadang-kadang bisa kebalikan lagi. Jadi itu kan baru hari tadi malam ya. Jadi belum tentu itu akan selamanya gitu ya. Itu sebagai indikator, tapi belum tentu itu akan selamanya jangka pendeknya akan lebih tinggi daripada jangka panjangnya. Bisa jadi nanti balik lagi ke normal yield curve lagi. Jadi tergantung ekspektasi investor. Nah, selama ini sih kalau saya lihat sih Amerika data-datanya masih mumpuni, artinya data penganggurannya sudah kembali normal, rendah gitu ya. Terus data-data ya kayak manufacturing indeksnya juga di atas 50, artinya level ekspansi. Terus GDP juga masih positif lah ya, tapi mungkin ada orang melihat mungkin akan perlambatan, tapi tidak negatif. Ya itu sih saya rasa mungkin itu masih dalam view jangka pendek sih kalau orang ngelihatnya, belum jangka panjang. Tapi kalau bukan Amerika balik ke lagi resesi, kayaknya terlalu dini sih menurut saya. Kan udah itu kan pasti sudah diperhitungkan oleh The Fed yang menaikin suku bunga, itu artinya dia harus lihat ekonominya seperti apa. Dia akan biasanya ada namanya FOMC minutes, dia mereka meeting di negara-negara bagian, meeting dulu nih untuk menentukan apakah yakin untuk menaikkan suku bunga, di ekonomi daerah-daerahnya bagaimana, itu disurvei dulu kan. Nah, jadi benar-benar dia confirm kalau naikin suku bunga ya harus memang dia masih confirm bahwa ekonomi masih ada pertumbuhan gitu ya. Jadi saya rasa dalam saat ini sih belum yakin saya ekonomi Amerika akan resesi gitu ya. Jadi memang akan perlambatan tapi tidak resesi gitu ya, tidak akan minus seperti COVID waktu itu kan minus. Masa baru naikin suku bunga terus ekonominya melambat gitu kan, jadi rasanya aneh gitu ya. Jadi agak aneh gitu menurut saya. Itu short term aja sih, short term expectation aja sih. Oke. Balik lagi nih Pak, makasih banyak nih informasi yang sudah disampaikan ya oleh Pak Adi. Nah, balik lagi ke Indonesia nih Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Tinkertrick nih Pak. Nah, bicara tentang GoTo, nah tadi kan sempat Pak Adi singgung nih GoTo, karena memang kemarin juga sempat ini rame juga nih tentang GoTo itu sendiri ya. Nah, ini ada pertanyaannya bicara tentang GoTo kurang afdol nih kalau belum bahas saham yang terafiliasi dengan GoTo. Nah, dengan IPO GoTo ini akan berdampak juga pada saham yang terafiliasi pada saham GoTo kah Pak? Jika ada, nah seberapa besar dampaknya ini Pak? Ya, afiliasinya itu kan Bang Jago ya, kalau nggak salah ya Bang Jago, terus apa ya, yang relatif sekarang ya Bang Jago gitu ya. Gini, GoTo itu sebenarnya ini view saya gitu ya. GoTo itu sebenarnya kalau dilihat harganya kelihatan murah gitu ya. Kok 300 hampir sama dengan buka ya. GoTo itu kan kalau salah 336 ya kalau nggak salah harganya yang ditawarkan, the deal di harga IPO-nya. Terus
dibuka sekarang 344, jadi ya hampir mirip-mirip lah ya. Tapi sebenarnya jumlah lembar sahamnya GoTo itu banyak ya. Jumlah lembar saham yang beredar itu hampir satu triliun, jadi banyak banget ya. Uh, jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung saya pakai price to sales sama EV per sales sih. Jadi hitung-hitungannya itu GoTo itu EV per salesnya itu sekitar 90 kali. 90 kali EV per sales gitu ya. Ya, ya 90% dan P per sales, EV per sales dan price per salesnya juga hampir sama sekitar 90 kali. Nah, jadi itu jauh dibandingkan buka itu sekarang di 19,7 kali. Dan si limited di 17 kali. Dan itu jauh banget ya, valuasinya terlalu premium gitu ya. Sementara kan ini kan si limited dan buka itu ya istilahnya hampir nomor 2, nomor 3-nya lah, tapi valuasinya kok jauh banget ya gitu ya. Ini semua perusahaan ini masih rugi gitu ya. Jadi saya agak bingung masalah orang kan kadang-kadang sebagai investor pasti lihat maunya untung kan, ini perusahaan rugi gitu ya, perusahaan bakar duit gitu ya. Jadi agak bingung menganalisanya, yaitu saya salah satunya adalah pakai price to sales saja atau EV per sales, nggak bisa pakai EV per EBITDA yang profit gitu ya, karena dia belum profit. Nah, GoTo ini ya orang harapannya kan dia the best segalanya kan ya, cuman valuasi juga terlalu tinggi gitu ya. Jadi saya rasa akan ada tarik menarik antara valuasi dan sentimen positif, momentum permulihan dan segalanya itu ada positifnya juga, dan itu yang akan jadi tarik menarik menurut saya. Jadi menurut saya pas IPO itu harganya akan stuck aja gitu ya. Apalagi ada momen itu ada green shoe option itu yang nanti kalau ada orang panik, retail panik, ada yang nampung nih underwriter-nya, kalau nggak salah pakai CIMB ya kalau nggak salah. Jadi nggak, harganya akan dijagain lah istilahnya. Nah, di luar itu si limited itu harga sahamnya ya, limited itu di listing di Amerika itu harganya udah jatuh hampir sepertiganya gitu ya. Ya kayak buka juga ya, dari 800 sekarang tinggal 344 gitu ya. Jadi udah jatuhnya udah dalam banget gitu ya. Saya rasa GoTo akan ada tarik menarik dan saya rasa lebih arahnya ke dijagain gitu ya. Walaupun valuasi mahal, akan dijagain supaya nggak turun sahamnya. Itu sih menurut saya. Untuk upside-nya agak susah karena menurut saya pertama dia masih rugi, terus yang kedua valuasinya udah mahal banget, di persir saja 90 kali, itu berkali-kali lipatnya si limited sama Bukalapak. Terus yang ketiga dia tidak menjamin perusahaan itu akan untung di masa yang akan datang, jadi dia udah masih ngomong begitu. Terus yang keempat ada reg issue katanya, jadi kemungkinan investor ya siap untuk melakukan reg issue, itu siap bakar uang. Ini perusahaan ini kan rugi ya, kalau modalnya negatif bakal bisa jadi negatif ya akan reg issue gitu seiring dengan bakar uang. Jadi ini sebenarnya menurut saya untuk retail lebih nggak terlalu cocok sih, lebih ini yang strategic investor yang siap bakar uang gitu ya menurut saya gitu sih. Jadi saya rasa akan dijagain sih, tapi untuk retail saya nggak terlalu rekomendasi. Yes. Saya rasa kalau misalkan mungkin kita akan melihat ya nanti mungkin akan ada kecenderungan atau akan ada hal yang sama nih ketika udah IPO gitu. Apakah kemudian ada orang yang memang mencari momentumnya aja pas waktu IPO sehari 2 kali langsung sell seperti itu kan. Nah, kemarin mungkin Bisa rame-rame. jadi ya, bisa jadi kayak Bukalapak ya, jadi naik di situ jeblok gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin 5%, ambil 5%, 10% mungkin aja bisa ada yang gitu ya. Di situ jebloknya kan dijagain kan di harga, nanti mungkin harganya si underwriter nanti gimana dijaga, mungkin setidaknya di harga IPO lah ya. Mereka nggak kasih nentuin di harga berapa, mereka jagain harganya, tapi setidaknya mungkin di harga IPO. Jadi saya rasa ketika naik jatuhnya ya harga IPO juga gitu ya. Jadi ya mungkin akan ada fluktuasinya di harga IPO batas bawahnya, dan
naiknya mungkin 5% atau berapa. Upside-nya sih menurut saya sih nggak terlalu banyak sih menurut saya karena udah ketinggian sih harga GoTo ini gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Trik. Trik. Tapi menyambung nih Pak Trik juga menyampaikan lagi nih. Apakah RI tiap tahun ini akan menjadi kekhawatiran investor ke depannya nih Pak? Maksudnya mungkin Right issue. kekhawatiran apa nih? Reg issue. Oh ya sorry, reg issue ya RI yang Iya. maksudnya reg issue ya tiap tahun ini akan menjadi kekhawatiran investor ke depannya Pak. Ya iya harus siap itu reg issue itu harus harus diperhitungkan sebagai risiko gitu. Jadi untuk mau main untuk investasi di saham yang bakar uang itu ya harus siap reg issue gitu ya. Jadi ya makanya saya bilang ini lebih cocok ke investor yang strategik. Jadi dia kasih bisnis, nah saya dapat bisnis gitu kan. Jadi strategik gitu ya. Tak kayak Telkomsel dia suntik duit ke Gojek gitu ya, Telkomsel gitu ya dia dapat bisnis juga kan, dia bisa iklan bisa macam-macam. Tapi kalau kita ya investor ya kecil-kecil dapat apa gitu kan, pusatnya rugi gitu ya, valuasi mahal dapat apa gitu yang diharapkan gitu ya. Makanya mungkin ya itu tadi harapannya ya itu tadi short term ada spekulasi naik ya jual aja gitu, jadi jangan main long term gitu ya. Ya kayak buka lah ya, buka kan hari pertama kan naik tuh gitu ya, habis itu kan jeblok gitu ya. Jadi saya rasa kalaupun naik jual dulu lah sebagai investor yang kecil-kecil lah ya. Jadi nggak mengharapkan untuk disimpan karena ini perusahaan masih masih rugi dan valuasi juga tinggi juga gitu ya, dan sentimennya di saham tekno itu lagi nggak ada gitu ya. Kalau di Amerika pun juga saham teknologi lagi jeblok gitu ya, termasuk tadi si limited yang tinggal sepertiganya. Berarti termasuk juga kalau misalkan kita lihat tadi sempat pertanyaannya Pak Trik ya, apa namanya tentang saham yang mungkin terafiliasi dengan GoTo itu sendiri. Dan kalau kita lihat mungkin di Aktona tadi kan sempat Pak Adis membahas tentang bagaimana uh, prospeknya kurang lebih ya di GoTo itu sendiri. Nah, akan mempengaruhi juga berarti nih Pak ya dengan si Bang Arthur itu sendiri atau Bang Jago ya bisa dibilang. Iya sih, saya kalau lihat di aplikasinya tuh sekarang udah mulai, misalnya beli makanan bisa kredit 6 bulan tuh, beli makanan bisa kredit gitu. Beli barang gitu bisa kredit gitu loh. Langsung ada otomatis tuh. Beli jika mau mencicil pekan ini gitu ya. Jadi kayak ini yang ngasih pinjaman nih si Bang Jagonya nih gitu ya di afiliasinya. Jadi memang sangat diuntungkan ketika punya aplikasi sama Bang Jago yang mendanai ini. Ya orang-orang Indonesia tuh terutama ya orang Indonesia itu sebenarnya suka yang ngutang-ngutang ya kalau menurut saya. Banyak itu yang suka ngutang-ngutang gitu. Nyicil-nyicil lebih enak daripada bayar cash kayaknya. Ya, Bayar tar aja, tarsok lah istilah tarsok gitu kan. Jadi kayaknya ada momentum ke situ nih. Gojek bisa kasih cicilan, dia mau beli di Topet tuh saya beli apa gitu, cuman berapa ratus ribu bisa cicil 6 bulan. Oh enak juga gitu ya. Nih kalau orang yang seneng belanja, taruh aja pas nanti Lebaran dapat THR baru bayar, nah gitu kan. Jadi orang Indonesia sepertinya seneng ngutang tuh. Jadi saya rasa ada momentum ke situ gitu ya, ada mendukung pertumbuhan kredit Bang Jago gitu ya, dengan aplikasi ekosistemnya Gojek dan Topet ini bisa mendukung nih untuk Bang Jago gitu. Cuman ya Bang Jago juga valuasinya juga tinggi gitu ya. Udah luar biasa naiknya. Jadi ya dua-duanya ya masih tinggi gitu ya. Sekarang udah stuck gitu ya, nggak bergerak lagi. Ya nanti tinggal lihat bagaimana Bang Jagonya. Kalau mungkin sudah profitnya bagus, ya, bisa rally lagi sih. Oke, thank you Pak Adi, banyak banget yang sebenarnya juga sudah dibahas nih. Saya tertarik nih Pak Adi kalau misalkan dari tadi kita bahas Lebaran nih Pak, karena sebentar lagi ya Pak Adi ya. Apa namanya kayak tadi juga Pak Adi sempat menyinggung di awal udah ada indikasi nih kenaikan harga barang-barang pokok nih.
Termasuk juga kalau minyak, justru minyak goreng gitu kan udah lama nih justru ya, bukan bukan baru-baru nih Pak. Nah kalau misalkan Ya, benar. kita lihat nih untuk sektor-sektor yang kiranya akan dipengaruhi dengan adanya faktor Lebaran ini sendiri Pak, kira-kira apa aja nih Pak? Iya, kalau momentum Lebaran jelas detail gitu ya. Detail orang pada belanja. Ini sekarang mobilitas sudah mulai meningkat nih. Kalau kemarin di Tanah Abang aja katanya omsetnya bisa pedagang bisa naik 70% tuh. Di Tanah Abang ya gitu ya. Kangen Nah, belanja minggu kayaknya kemarin. Pak. Iya, orang Indonesia itu juga seneng belanja gitu ya. Orang Indonesia itu seneng belanja dan mobilitas dibuka, jadi ya udah pada belanja lagi. Nah ini yang diuntungkan ya kayak Ramayana, terus MAPI, Akses. Tapi saya rasa lebih orang sekarang lebih arahnya ke Ramayana sama MAPI ini. Orang sejak COVID ini kan orang jarang beli baju gitu ya. Misalnya orang dibanyakan di rumah ngapain beli baju gitu kan. Orang beli jadi sekarang beli baju time beli baju jalan-jalan dapat THR beli baju gitu ya. Jadi sejak 2 tahun COVID banyak di rumah ngapain beli baju baru ya udah itu aja gitu kan. Nah ini sekarang timingnya orang belanja baju gitu ya. Ramayana, MAPI itu pasti akan sentimennya positif. Terus yang kedua sektor ayam nih, ayam ini kan udah mulai naik nih, sekitar 25 ribuan. Tapi memang karena yang naik ini juga pertama dipicu oleh menjelang Lebaran, yang kedua memang kosnya mulai naik gitu ya. Jagung, kedelai kan naik tuh. Sekarang itu harga pakan udah 8 ribu, biasanya kan 7 ribuan. Harga pakannya udah naik, harga DOC-nya, anak ayamnya itu sekitar 7.500, 7.000. Jadi kalau hitung-hitung kosnya petani itu udah 20 ribu lebih. Nah, sekarang harga ayam tuh makanya 25 ribuan tuh harusnya ya masih ada cuan lah istilahnya untuk petani. Nah, sekarang ini timingnya petani ini chick in, jadi istilahnya waktunya masukin ayam ke kandang, apa beternak lah ya, chick in istilahnya. Nah, chicken itu biasanya 1 bulan panen nih. Pas nih kalau sekarang ini Lebaran nanti panen. Nah, itu dia menikmati itu harganya udah tinggi gitu ya. Sekarang ini udah 20 ribu. Mungkin nanti harga petani itu bisa 30 ribu. Nah, di harga end user bisa 40 ribu atau 45 ribu. Karena itu kan ada setelah petani jual kan ada tangan-tangan lagi sampai rumah potong, dari rumah potong, terus pasar sampai tukang sayur itu kan ada margin-marginnya kan. Nah itu makanya harga petani itu sebenarnya ya 20-25 ribu tuh ya segitu gitu ya. Nanti mungkin pas Lebaran bisa 30 ribu. Tapi saya ngelihat belum pernah ngelihat harga petani itu 30 ribu sih. Jadi ya harapannya moga-moga tahun ini bisa 30 ribu ini belum pernah. Paling tinggi paling 23 ribu gitu ya. Harga petani pas Lebaran ya itu 23 ribu tuh harga yang paling bagus gitu ya. Mungkin 25 ya sebentar turun lagi. Jadi dengan kosnya naik, moga-moga juga harga petaninya juga naik gitu ya. Jadi marginnya petani ada dan pakan ternak juga ya diuntungkan, harganya naik, jualannya juga laku gitu kan. Jadi momentum harga ayamnya juga ada. Untuk sektor pakan ternak kayak Jalan Pokpan, Malindo, Java itu juga akan diuntungkan dari momentum Lebaran. Nah, kalau yang lain-lain ya mungkin kayak konsumer ya saya masih concern ke masalah harga gandum untuk Indofood ya. Karena kan ya jualannya sebagian besar kan Indomie ya, IJPP gitu ya. Terutama IJPP itu kan saya masih concern apakah dia bisa pass on karena ini kan dia juga mungkin masih lihat juga perkembangannya gitu ya. Kalau mungkin dia akan pass on setelah Lebaran dan segalanya gitu ya. Uh, Takutnya dia masih akan tertekan marginnya. Tapi biasanya in the long run dia akan kalau memang harganya ini nggak turun ya gandum nggak turun ya dia akan pasti pass on. Nggak pernah dia setelah gandum turun dia nurunin harga tuh nggak pernah. Mayora juga nggak pernah nurunin harga jual gitu ya. Jadi lihat momentumnya. Jadi so far mungkin sektor yang konsumer memang agak terpukul tapi sekarang nih sebenarnya udah ya untuk harapan dia naikin harga jual sih sebenarnya ada gitu ya ke depannya. Jadi bisa belum banyak bergerak sih dalam jangka pendek ini sih menurut saya. Karena itu karena kosnya naik apa gandumnya naik. Gitu. Menarik sih Pak. Itu Satu sih. sektor lagi yang menurut saya kalau misalkan di Lebaran itu mungkin kita perlu perhatikan di transportasi mungkin ya Pak ya. Karena kan
Iya, Sempat lihat nih, selain memang tidak hanya Lebaran, mengingat juga tadi ada kelonggaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini kan banyak event-event nasional maupun internasional juga sudah dilaksanakan nih di wilayah Indonesia. Nah ini untuk sektor-sektor dari transportasi sendiri berdampak nggak sih Pak? Menurut benar-benar. Iya, ya paling jasa marga ya. Jasa marga tuh juga udah mulai terlihat pendapatan tolnya juga naik gitu ya, sudah membaik gitu ya. Jadi akan diuntungkan nih jasa marga. Asal jangan dikasih Pak Jokowi tahu-tahu tol baru terus didiskon gitu. Kayak dulu kan Pak Jokowi suka intervensi itu. Minta diskon pas kondisi lebaran. Nah, jadi kelihatannya market tuh nggak suka kalau pemerintah main-main diskon gitu. Gitu ya, biasanya koreksi gitu. Ya kayak minyak goreng aja, main harga 14.000, sementara harga pasarnya 25.000. Siapa yang mau kecuali pemerintah ya. Ya kayak PTBA memang jualannya kan memang PLN ya. Ya pemerintah juga ya salah gitu kan. Tapi kalau swasta kan lihat opportunity-nya selisih harganya jauh ya ngapain jual harga 14.000. Jadi uh, itu yang market juga nggak suka kalau ada government in controlling di situ gitu ya. Jadi ya termasuk pegas gitu kan, pegas itu kan ada controlling di harga jual gasnya di $6 tuh murah itu harga gas gitu. Nah, jadi makanya harga gas gasnya itu ya nggak naik-naik ya segitu-gitu aja udah ya 400 gitu ya gitu segitu-gitu aja. Uh, itu sih yang saya lihat. kalau dari penerbangan sendiri gimana? Ya Garuda masih ini ya suspend ya saya nggak lihat. Jadi sektor Garuda apa pesawat apa penerbangan harusnya diuntungkan karena mobilitas. Saya nggak tahu nanti apakah sudah 100% 100% atau belum. Apakah masih kosong gitu ya, isi kosong isi jadi apa ada yang kosongnya juga gitu ya. Tapi kalau udah 100% sih diuntungkan gitu ya. Cuman kan Garuda ini masih masih istilahnya berbenah ngurusin utangnya aja susah nih. Modalnya negatif. Modalnya negatif gitu ya. Pesawat banyak yang dipulang-pulangin gitu kan. Jadi butuh waktu sih. Dan kedua harga minyak juga naik kan. Harga minyak naik gitu kan. Sementara tarif juga dia udah paling tinggi gitu ya. Kalau lihat ke Bali, Garuda itu 1,7 juta. Sementara pakai batik 1 juta. Udah harganya tinggi, mau naikin juga susah gitu ya kan. Selisihnya jauh. Orang mendingan pilih batik atau lain atau apa yang lain kan ada. Itu 1 jutaan gitu ya. Detailing lebih murah tuh. 900 atau berapa. Garuda paling tinggi 1,7 juta ke Bali. Jadi mau naikin juga pusing juga dia. Mau naikin harga tarifnya. Karena lagi kondisi kayak gini juga mungkin orang masih ya istilah masih pingin ya nanti takutnya nggak jadi jalan-jalan atau apa ngeliat harganya mahal atau nggak switching ke yang lebih murah jadi ya nggak ada menarik juga harganya saat ini jadi Mau costnya tuh diskon. naik gitu iya dia harus memperhitungkan itu juga kan 30% costnya dia kan di fuel ya Garuda itu iya gitu. Oke, Pak Adi, saya beralih sedikit nih mau ke Bu Diana nih. Nah, tipsnya Bu Diana boleh nih dibagi buat investor nih. Karena dari tadi udah bahas secara makro, mikro, bahkan sektoran udah dibahas sama Pak Adi secara lengkap. Tapi ada sobat investor juga yang sebenarnya ingin belajar juga nih. Nah, gimana nih Bu Diana caranya Bu Diana? Oke, baik. Thank you ya, Mbak Krisna. Ya, jangan lupa juga ya, sekaligus promosi ya, Mbak Krisna ya. Iya. Besok ya, kita ada SPM bersama IDX Bali. Jadi, tadi Pak Adi udah sharing highlight ya, terkait mengenai perkembangan market Indonesia bagus banget ya. Jadi, itu tidak akan jadi satu kenyataan ya, ketika kita tidak mengambil langkah untuk kita ikut investasi gitu ya. Jadi, bagi yang ingin tahu, ingin mengenal dengan basic lagi, besok bisa join SPM kita ya jam 3. Oke, tadi terkait tips investasi ya gitu. Jadi buat awal-awal itu sebaiknya kita seperti apa sih gitu ya ketika mau mulai investasi. Yang pertama banget nih ya, kita harus beli saham dari dana yang sudah dialokasikan. Nah, ini penting nih gitu, Mbak. Takutnya ya kan tadi karena ngeliat wah kayaknya masih ini nih dikasih tahu ya ada rekomendasi teman, rekomendasi dari sini ini bakal
cuan ya, jangan sampai nanti uang dapur atau uang semesteran ya kan, uang yang tadinya tujuannya untuk itu dipakai untuk investasi saham. Karena untuk investasi saham sendiri ya, risk dan reward itu jadi satu bagian, nggak bisa kita hanya melihat untuk reward atau return-nya aja gitu. Kalau kita mau investasi itu udah jadi satu paket tuh gitu ya. Nah, oke, jadi makanya harus dari uang yang dingin. Yang kedua itu adalah kita harus mengenali risk profile-nya kita. Nah, ya. Kenapa kita harus tahu risk profile-nya kita? Ya karena supaya kita nggak ikut-ikutan nih gitu. Tadi dari beberapa sektor yang sudah dibahas ya oleh Pak Adi dan Mbak Krisna ya, itu banyak sekali, dan tadi Pak Adi juga ada beberapa ngasih pilihan saham ya gitu. Nah, itu kita harus bisa seleksi lagi ya, mana yang sesuai dengan profil resiko kita. Kalau memang kita tipenya bukan agresif ya, gitu, kita bukan tipikal yang ini ya, jangan ikut-ikutan yang ini gitu, nyari return yang cepat. Nah, tapi kita nggak ada waktu untuk maintain. Nah, ya jadi kalau memang profil risk kita ini nggak apa-apa ya, gitu, kita nggak terlalu suka ya ngeliatin harga yang terlalu fluktuatif, ya kita harus milih sektor atau perusahaan yang memang lebih cocok dengan risiko profil kita. Terus yang ketiga itu harus dipisahkan ya dananya itu antara trading dan investasi. Nah, kadang-kadang suka kejebak nih ya Mbak ya kan, sering banget yang tadinya itu mau trading nih niatannya ya. Gitu, trading ternyata turunnya sudah rada dalam. Akhirnya jadi berubah investasi mendadak ya. Sayang mau di cut loss gitu ya. Saya mau di cut loss, udah saya jadi investasi aja, toh nanti kan harganya juga naik gitu. Nah, ini kudu hati-hati nih gitu kan. Banyak juga gitu ya teman-teman, ketika kita nggak hati-hati justru malah kadang orang-orang bisa jadi kapok kan. Terus nanti cerita nih, iya nih saya gara-gara masuk ke saham PT ABC gitu ya. Wah ternyata dia nggak naik-naik, uang saya masih ini. Nah, tadinya awalnya niatnya gimana ya kan? Kalau niatannya memang masuk ke emiten tersebut untuk trading, ya kita harus disiplin juga dong dengan cut loss-nya. Ya, karena kan di kita pun juga ya, technical analyst kita ketika memberikan rekomendasi trading itu pasti ada cut loss di berapa gitu. Kita harus bisa nggak konsisten di situ. Nah, kalau memang tujuannya dari awal memang kita mau simpen, beli dan simpen, nah itu pendekatannya akan beda lagi gitu. Nah, itu makanya dari awal itu kita harus tahu dulu. Nah, paling aman sih memang kita punya, kalau bisa punya 2 rekening berbeda, Bu, gitu, untuk RDN-nya. Gitu. Ya, jadi misalkan yang satu RDN itu untuk trading, yang satu untuk investasi, gitu. Jadi kita akan mudah untuk maintain, gitu. Karena kalau untuk di satu RDN itu akan susah ya, gitu, kita untuk disiplinnya. Dan tips dan trik Oke, lainnya tadi mungkin akan dibahas ya Bu ya iya, pada kelas besok ya. iya, boleh. Ada 3 lagi sih Bu, nggak apa-apa ya, sedikit Oke, lagi ya. lanjut. Oke, satu ya ini cepat kok gitu. Tadi udah setelah memisahkan antara trading dan investasi, kita harus melakukan RTI ya. Download RTI boleh ya kan, RTI bisnis untuk membantu ini. Tapi RTI di sini adalah reading, thinking, dan investing ya kan. Jadi kita sebagai investor itu harus mau baca ya. Kalau misalkan kita nggak ngerti, nggak apa-apa, bisa nanya ya ke salesnya teman-teman buka di sekuritas mana, bisa ditanya ya. Kalau di kita kebetulan di MyBank Sekuritas itu kita ada grup chatnya ya, grup WhatsApp-nya, dan juga kita juga di support dengan Maxi setiap hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, investor kita bisa nanya langsung ke Pak Adi nih, contohnya ya kan. Ya, di kita langsung akan dipandu, misalkan kita ada pertanyaan apa, nah itu tentang emiten yang kita investasikan itu bisa dijawab. Lalu thinking ya, benar-benar thinking di sini maksudnya kita betul-betul pertimbangkan betul, yaitu tadi risk dan reward-nya, baru kita investing ya. Setelah itu juga ketika kita sudah RTI ya, kita memilih saham yang fundamentalnya bagus ya. Tadi fundamental bagus seperti apa besok Bu kita bahas gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah investasi sedini mungkin ya, karena temennya investasi ya bukan hanya return, waktu juga ya. Untuk membuat sebuah pohon itu bertumbuh ya, bukan hanya air dan pupuk juga, tapi
waktu juga yang menentukan juga. Oke. Benar banget. Gitu Luar mungkin biasa Mbak nih Krisna. tips-tips yang udah dibagikan oleh Bu Diana nih. Dan juga tadi Pak Adi justru udah menjelaskan, saya rasa itu secara tidak langsung kita sudah belajar tentang fundamental nih sebenarnya. Tinggal nanti Ya, kita sesuaikan dengan timingnya ya Bu Diana dan Pak Adi ya, untuk kapan nih timingnya. Nah, itu ada strateginya lagi yang pastinya tidak bisa kita bahas di sesi ini karena kalau misalkan belajar seperti itu lebih baik di kelas nih, kita bisa langsung, mungkin bisa langsung praktek seperti itu sobat investor semua. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk bisa ikut di kelas kita besok ya, bersama Bu Diana dan juga Maybank Sekuritas dan juga Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bali. Oke Pak Adi dan Bu Diana, nggak kerasa nih waktu sudah berlalu segitu lamanya dan banyak banget sebenarnya udah dibahas iya, tadi. Saya sampai lupa waktu kadang-kadang gitu kan. Nanti kapan-kapan boleh kita sharing-sharing lagi, dan saya rasa nggak harus kapan-kapan, justru besok ya. Besok buat teman-teman yang mau join tinggal langsung aja. Tadi di story IDX Bali juga sudah nge-up tentang sekolah pasar modal besok, tinggal daftar. Dan kalau misalkan mau tanya-tanya gimana pendaftarannya atau mengalami terkendala, bisa DM kita atau DM di Maybank Sekuritas seperti itu. Sekali lagi saya thank you banget buat waktunya Bu Diana, makasih juga buat Pak Adi sharing-sharing ilmunya.